Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yohanes Andreas. Saya adalah pegawai tugas belajar yang saat ini sedang berkuliah di Seoul, Korea Selatan, lebih tepatnya di University of Seoul, mengambil studi Master of Urban Administration and Planning. Saya akan membagikan pengalaman saya selama berkuliah di sini. Saya akan bagikan seberapa menariknya sih hidup di Seoul, gimana cara kita adaptasi di sini, dan gimana kita bisa menjalin koneksi yang lebih luas, tidak hanya di dalam negeri tapi dengan berbagai negara di belahan bumi ini. Stay tune terus, ini akan sangat menarik. Enjoy. Sebelum lebih jauh, saya mau tunjukin dulu fasilitas yang dimiliki oleh kampus. Ini adalah student dormitory atau asrama untuk mahasiswa. Saya sebagai penerima beasiswa MUIP berhak untuk mendapatkan sebuah kamar di sini. Setiap mahasiswa pria dan wanita akan dipisah areanya. Part yang bagian pertama ini adalah menunjukkan area penerimaan paket ya. Berikutnya saya akan tunjukkan fasilitas lain, yaitu berupa CU atau minimarket 24 jam. Lalu yang kedua adalah kitchen. Ini juga free digunakan, disediakan kompor, microwave. Kita tinggal bawa bahan, silahkan masak di sini. Berikutnya adalah area untuk cuci atau laundry room. Di laundry room ini untuk pria dan wanita pun dipisah ya, jadi nggak usah khawatir. Ada mesin cuci, ada pengeringnya juga setrikaan. Untuk setiap mesin yang digunakan itu biayanya adalah 500 Korean won. Berikutnya ada gym, fasilitasnya cukup lengkap ya di sini. Berikutnya saya mau tunjukin area kamar. Di dalam kamar ini layoutnya ini yang untuk pria ya. Setahu saya layout yang pria dan wanita itu dibedakan. Jadi ini untuk layout yang pria, ada kasur dengan berbagai laci yang tertutup. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada laci yang terbuka juga. Cukup banyak aksesnya, ini kolongnya. Kita lihat ada laci juga. Oh, ini lemarinya portable nih, bisa dipindah-pindah menyesuaikan kebutuhan. Berdasarkan pengalaman saya menempati kamar ini, tidurnya cukup nyaman, untuk belajar pun enak, ruangannya cukup compact tapi bisa dinikmatin ya. Dan kalau mau lihat review lengkapnya bisa lihat nanti di YouTube channel saya. Beres ngomongin dom, saya mau tunjukin nih sekarang gedung-gedung area yang ada di kampus. Kebetulan ini videonya saya ambil ketika sudah musim dingin ya, areanya sudah tertutup salju. Ini hari pertama salju turun, cukup tebal ketika itu, jadi di mana-mana kita lihat bisa warnanya putih full gini ya, cantik ya area kampusnya. Nah ini area tamannya, wah sembari saya muter-muter malah turun salju nih. Jadi dia nih yang bikin Seoul makin cantik ketika itu. Tenang aja teman-teman, mungkin kita ada penyesuaian sedikit dengan cuaca ketika salju, tapi percayalah ngelihat view-nya kita lupa kalau kita lagi kedinginan. Cantik banget, masih hanya daun-daun yang menguning, tapi sudah banyak nih yang tertutup dengan salju putih-putih semua seperti ini. Cantik banget, ini area kampusnya seperti ini ya. Ini pemandangan ketika kita lagi di winter nih, seru banget. Ngelihat cantiknya kampus kayak gini sampai lupa saya mau nunjukin real life kegiatan di kampus seperti apa. Tenang aja, tetap ada. Nanti akan saya tunjukin sebenarnya gimana sih feel-nya, rasanya berkuliah di sini. Tetap aja kok, kita akan tetap belajar, tetap paparan atau presentasi, dan memang mayoritas presentasi ya. Ini saya ada beberapa presentasi sendiri maupun kelompok seperti ini. Belajarnya nggak kaku kok, nih fun banget. Bayangin kita bisa sambil ketawa-tawa, nyanyi-nyanyi sambil belajar culture Korea. Bahkan ada yang ngajakin nonton nih profesornya, seru banget kan? Kelihatannya kayak bioskop ya, padahal ini salah satu ruangan kampus. Selain kegiatan belajar mengajar di kampus, kita juga diajak untuk terlibat aktif di berbagai acara nih. Ini adalah contohnya forum dari kampus. Juga kita diminta menghadiri forum yang ada dari luar kampus maupun simposium-simposium. Tapi tenang aja, semua acara yang kita hadiri ini gak ada satupun yang dipungut biaya. Bahkan kita difasilitasi oleh kampus, sediakan transportasi dan konsumsi. Jadi tenang aja, fokus kita di sini adalah menjalin koneksi sebesar mungkin. Manfaatkan kesempatan ini bisa menjalin koneksi dengan berbagai orang dari berbagai negara dan latar belakang. Bahkan untuk MUIP Alumni Net ini kita sediain kamar loh.
Bahkan lebih dari itu, saya dipercaya untuk menjadi narasumber di event kali ini, Cultural Policy Bridge. Bangga rasanya bisa mewakili Indonesia di event kali ini. Bisa duduk bersanding dengan dua narasumber lain, profesor-profesor yang cerdas ini, dan rekan saya, Fabio, yang berasal dari Brazil. Kampus juga mengagendakan berbagai field trip yang kita ikuti untuk mengenal lebih jauh tentang budaya Korea. Contohnya seperti ini, kita diajak ke museum untuk mengenal sejarah perjuangan Korea bangkit dari keterpurukannya pada masa lalu. Selain itu, kami juga berkesempatan untuk belajar pewarnaan baju Korea secara tradisional dan pembuatan stempel cap khas Korea. Berikut ini adalah berbagai dokumentasi dari kegiatan yang kami lakukan, baik disponsori oleh kampus maupun oleh pribadi. Hari ini saya persiapan untuk pergi ke tempat internship karena salah satu benefit yang bisa kita nikmatin kalau masuk di University of Seoul adalah bisa gabung internship. Selama winter break kita kasih kesempatan, nanti mereka akan bantu cari company atau organisasi yang kerjasama dengan kampus untuk kita bisa internship. Tiap orang nanti akan dikelompokkan nih dengan teman-temannya. Kebetulan hari ini saya akan kerja bareng salah satu teman saya di grup yang sama dari MUAP, program yang sama, dia dari Ghana. Namanya Thomas, ntar kita akan lihat kegiatan kita hari ini. Thank you. Oke, kita udah sampai nih di kantornya, kantor WIGO. WIGO itu adalah World E-Government Organization. Sekarang mereka udah ganti nama jadi World Smart Sustainable Cities Organization. Masih di bawah naungan SMG atau Seoul Metropolitan Government. Kebetulan juga SMG adalah sponsor utama dari beasiswa MUAP atau Master of Urban Administration Planning, di mana saya berkuliah sekarang. Kampusnya di University of Seoul. Fun fact, WIGO ini didirikan di 2010 dan salah satu foundernya adalah ternyata Jakarta. Dan sampai di tahun 2025 ini sudah ada lebih dari 200 kota yang menjadi bagian dari WIGO ini atau menjadi partisipasi anggota WIGO ini. Menarik ya? Hi guys, yes, we just finished our internship, myself, Thomas and Andre. Yes, so this is an opportunity for us to work with a Korean organization to get some information on how organizations work here. So it's another opportunity for us to work with organization under SNG to have experience otherwise going around here in Korea. Thank you. Sebagai catatan, komunitas pelajar Indonesia di sini adalah yang terbanyak dibandingkan negara asing lain loh. Di tengah kesibukan perkuliahan, kami tetap menyempatkan untuk berjalan bersama mengelilingi kota Seoul. Nah, berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus maupun yang diselenggarakan oleh kota Seoul. Percaya deh, setiap bulannya selalu ada event. Tenang aja, nggak pernah bosan, selalu ada acara yang bisa kita datengin, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Jadi, kayaknya baru terus eventnya. Nah, kalau yang ini adalah festival kebudayaan Thailand yang diselenggarakan di dekat sungai Chonggichong atau Chonggichong River. Nah, kalau ini adalah kebudayaan Latin nih, atau lebih spesifiknya Peru. Amerika Latin seru banget deh lagunya. Lagu-lagunya pasti mengundang orang untuk menari. Gak hanya budaya asing, kali ini budaya Korea juga ditampilkan di Chonggichong River. Bahkan di sini teman-teman saya menyiapkan surprise buat ulang tahun saya. Walaupun jauh dari keluarga, rasa kehangatan merayakan ulang tahun bersama mereka hangatnya sama seperti merayakan bersama keluarga. Sungguh menyenangkan. Ya, kami adalah orang-orang yang berpisah ratusan bahkan ribuan kilometer dari orang-orang yang kami kasihi. Meninggalkan pasangan, anak, atau orang tua adalah hal yang berat. Tapi di sini mereka semua sudah layaknya keluarga buat saya. Awalnya saya pikir saya berangkat hanya untuk satu lembar ijazah, tapi nyatanya
Apa yang saya dapatkan lebih dari itu. Saya mendapatkan ilmu yang luar biasa, wawasan yang jauh lebih terbuka, dan lebih dari itu semua, saya mendapatkan keluarga saya. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow.